Dalam sejarahnya di Indonesia, pos sudah ada sejak zaman VOC berkuasa di tahun 1602. Kemudian seiring berjalannya waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, Priven Bus, begitu kotak warna coklat gelap yang terdapat di depan kantor pos besar Yogyakarta. Kotak ini biasanya di berbagai tempat berwarna orange dan merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Secara arti, Priven Bus adalah bis surat dan merupakan tempat atau kotak untuk mengirim surat yang sudah diberi alamat, tujuan yang jelas, dan perangko yang cukup. Surat-surat yang terkumpul dalam bis surat dikumpulkan secara reguler oleh petugas kantor pos untuk selanjutnya menstempel perangko yang ditempelkan di atas amplop. Bis surat biasanya ditempatkan di pinggir jalan sebagai salah satu perabot jalan yang banyak ditemukan di berbagai bagian kota. Dalam sejarahnya di Indonesia, pos sudah ada sejak zaman VOC berkuasa di tahun 1602. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka pos kemudian menyebar di Indonesia yang kantornya dimulai dari Batavia atau Jakarta pada tahun 1746. Penggunaan kotak ini kabarnya pertama kali digunakan di pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1829 di kantor pos Batavia. Sedangkan penggunaannya untuk umum disediakan di Semarang pada tahun 1850 dan Surabaya pada tahun 1864. Selanjutnya secara berangsur-angsur di beberapa tempat di dalam kota yang tepat untuk diberi bis surat dipasang kemudahan tersebut. Misalnya di Stadwis atau Gedung Negara ditempatkan bis surat. Kepala daerah setempat harus melengkapi bis surat tersebut dengan petunjuk mengenai surat-surat mana yang harus diperangkoi, jam berangkat pos, dan jam pengosongan bis surat. Mula-mula bisa setiap hari surat diangkat betul-betul dan lokasinya dan dibawa ke kantor pos untuk dikosongkan. Tiap kali ada pengangkatan bis surat yang diangkat diganti dengan bis surat yang baru. Cara pengosongan bis surat atau cara pengumpulan surat berubah setelah teknik pembuatan bis surat mengalami kemajuan. Saran bis surat merupakan kemudahan bagi pemakai pos setelah perangko dipergunakan untuk melunasi ongkos kirim surat di muka. Pengiriman tidak perlu lagi ke kantor pos untuk mengirim surat, cukup memasukkan suratnya ke bis surat di tepi jalan terdekat. Penempatan bis surat harus memperhatikan 3 hal, yakni 1. Bis surat harus ditempatkan sedemikian sehingga nampak dengan mudah dan terjangkau oleh setiap orang. 2. Yang tidak berwenang tidak mungkin menjamah surat-surat yang telah dipercayakan kepada bis surat. 3. Petugas yang mengosongkan bis surat mengganti kantong dalam bis surat dengan kantong dalam baru, sehingga dalam pengumpulan surat-surat ini ia tidak menjamah surat-surat tersebut. Cara mengumpulkan surat-surat terakhir ini memerlukan beberapa orang dan harus ada perlengkapan kenik kerincing untuk meningkatkan daya gunanya. Dipergunakan bis otomatis di mana petugas tetap tidak dapat menjamah surat-surat yang dikumpulkannya dan surat-surat dari beberapa bis surat dapat dikumpulkan dalam satu kantong. Bis surat otomatis ini ditemukan oleh Dr. Wipong di Jönköping, Swedia yang dapat menyempurnakan lebih lanjut. Untuk memudahkan penerimaan surat, sejak tahun 1918 disediakan kasces atau kotak pos di beberapa kantor pos kepada publik yang harus membayar sewa tiap bulan.
Penerima-penerima kiriman pos yang tempat tinggalnya jauh dari kantor pos atau kantor pos pembantu dapat menggunakan tromol pos yang mana lebih banyak daripada penggunaan kotak pos pada waktu itu. Seiring perjalanan zaman, bis surat kini mulai ditinggalkan. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada lagi orang yang berkirim surat kemudian memasukkannya ke dalam bis surat. Praktis bis surat saat ini menjadi barang antik dan saksi bisu kejayaan PT Pos Indonesia tempo dulu. Demikian sekilas tentang sejarah penggunaan bis surat yang sangat penting pada masanya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.